ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ada sebagian orang ketika dibacakan hadis nuzulul tentang Allah turun di sepertiga malam, bahwasanya mereka ingin selalu mentakwil hadis tersebut. Padahal tingkatan hadisnya itu Ustaz, wallahu alam, mutawatir. Kata mereka, kok mengapa Allah turun di sepertiga malam? Kan dunia ini berbeda-beda waktunya Ustaz. Selalu ingin berkeyakinan seperti itu untuk mentakwil hadis tersebut. Nah, pertanyaan saya Ustaz, dengan berkeyakinan seperti ini, apakah mengeluarkan dia dari Islam dengan keyakinan tersebut? Ya barakallahu fiik. Pertama begini ya, kata-kata yang terkait dengan masalah mengeluarkan dari keislaman itu kalimat besar ya. Saya tidak menganjurkan teman-teman baru belajar, mendengar dan ini sibuk dalam urusan itu. So itu masalah besar, masalah riskan. Mengeluarkan orang dari keislaman itu bukan masalah kecil. Jelas ya? Ya kalau dia melakukan sebuah bidah, bidah itu dua macam. Ada bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman, ada bidah yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Kekeliruan terkait dengan akidah juga seperti itu. Makanya kalau dasarnya kita tidak tahu, maka jangan kita masuk di dalam hal yang seperti itu. Kita cukup tahu ini keliru, ini tidak benar, ini salah. Iya. Bahaya dalam agama. Nah, itu sudah bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita jatuh sibuk dalam menjatuhkan vonis, padahal kita bukan ahlinya di situ, nah itu bahaya juga ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan gak ada masalah, tapi kalau enggak, kalimat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadits an-nuzul itu tentang turunnya Allah ke langit dunia itu haditsnya mutawatir. Malah disebut di dalam buku-buku akidah dari kesepakatan para ulama akan diterimanya hadits-hadits itu. Disebut oleh Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah. Dan disebut pula oleh para a'immah yang lainnya. Dan mereka sebut bahwa ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Imam Ahmad itu kalau berkata ulama sepakat begini, itu diterima oleh orang-orang yang datang setelahnya. Jadi pembahasan fikih ya, ini pembahasan akidah. Hal yang paling jelas. Harusnya kalau Imam Ahmad berucap seperti itu lebih jelas lagi untuk diterima. Iya, lebih jelas lagi untuk diterima. Cuman datang orang-orang belakangan menolak perkara-perkara dengan akalnya sendiri. Dengan pemikirannya yang lemah atau pemikirannya yang menyimpang. Iya. Dasarnya bagaimana nuzul? Dari sini malam, di belahan bumi lain, siang. Ini pada dasarnya dia sudah keliru. Dia mengukur perbuatan Allah itu dengan perbuatan dirinya. Iya. Itu kan kalau kamu seperti itu. Ukuran diri kamu. Tapi kalau Allah yang dia ukur seperti itu sudah keliru dari dasarnya. Karena Allah firman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Dan Allah firman, walillahil mathalul a'la. Dan milik Allah perumpamaan yang maha tinggi. Itu maha tinggi, enggak ada yang bisa menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Ya. Adakah kamu tahu ada yang sepadan semisal dengan Allah? Ya, dan di surah yang kita semua hafal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapapun yang sepadan semisal dengannya. Makanya tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, itu kan ukuran si makhluk yang lemah ini. Ya, memang begitu keadaannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu.
Karena itu jangan sibuk memikirkan perbuatan Allah. Itu sumber kesesatan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati. Dan asal kesesatan, sumber kesesatan makhluk yang menyimpang dari setiap golongan yang menyimpang itu karena dia sibuk mempertanyakan kenapa Allah berbuat begini, apa hikmahnya Allah berbuat begini. Itu dasar yang membuat mereka apa? Menyimpang dari jalan yang lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi cukup kita tahu itu keliru, hal yang tak benar. Adapun mana dia menolaknya itu kayak gimana, itu dilihat. Hukumnya itu dilihat orangnya kayak gimana. Itu ada hal-hal yang detail dan teliti di situ. Kapan dijatuhkan vonis dia keluar dari Islam murtad dengan pengingkaran, dan kapan dikatakan dia jatuh di dalam bid'ah, jatuh dalam kesesatan, tapi tidak dikeluarkan dari keislaman. Baik, itu hal yang pertama terkait dengan hadits an-nuzul.